Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di jendela jurnal PKSPD dengan tajuk Salman Stafsus Bupati Konyol dan Ngawur di ruang RDP Komisi 3 DPRD Indramayu dalam pembahasan Pansel dan UKK Dewan Pengawas PDAM. RDP ini digelar pada hari Rabu, tanggal 28 Januari 2026 yang semula diagendakan pada siang hari namun tidak memenuhi quorum, kemudian diundur dan dilaksanakan atau agenda ulang pada jam 19 malam, dan pada jam 19 malam juga Pansel belum hadir lengkap, dan baru jam 23 Stafsus Bupati atau Salman sebagai salah satu penguji kepatutan dan kompetensi baru hadir sehingga baru bisa digelar RDP itu, dan baru selesai hingga dini hari. Jadi sudah masuk pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2026. Sebelum kita melakukan pembahasan, minimal ada 4 poin yang akan saya bahas atau perbincangkan dan diskusikan dengan publik. Pertama, soal legal standing Salman yang dipertanyakan di Komisi 3. Kemudian SK Stafsus 3, tim atau pansel dikatakan sudah proporsional oleh salah satu anggota DPR, pernyataannya di media online. Kemudian 4, akan kita bahas juga pernyataan Ketua Pansel Dewas PDAM yang mengatakan sudah sesuai peraturan perundang-undangan atau sudah sesuai aturan. Sebelum kita melanjutkan pembahasan ini, kita simak bagaimana kondisi yang memanas, kemudian kekonyolan dan pengawuran yang diperlihatkan oleh Salman sebagai stafsus yang merangkap sebagai salah satu tim UKK yang diklaim sebagai unsur independen. Mari kita simak. Ini Anda potong, tidak berikan kesempatan. Enggak dia potong, orang Anda pun ditanya apa jawabnya apa kok. Dan garis miring atau perguruan tinggi. Ya. Nah, apakah saya harus ada surat dari? Harus, Pak Salman, ini negara. Ini Kan negara, Pak Salman. Ketika Anda menafsirkan pasal itu kan boleh saya menafsirkan saya. Bukan begitu, itu aturannya harus ada SK tertulis, bentuk buktinya. Harus ada SK. SK pengangkatan Pak Salman sebagai dosen itu salah satu bentuk bahwa Pak Salman adalah dari lembaga akademis. Kan saya minta dari awal. Pak Salman saya minta dari awal SK Pak Salman, tapi Pak Salman kasihnya selip gaji. Saya akan saya minta ke orang rumah atau saya lihat di mobil saya ada apa enggak. Kalau ada saya scan, saya kirim. Iya, kan itu yang kami butuhkan. Kan itu yang kami butuhkan. Karena saya nggak bawa, apakah harus dipulang tidak? Enggak, kan kami tunjukkan. Saya tidak bawa. Sebagai bahan. Ya kan tinggal ngomong dong. Mas Salman tinggal ngomong izin Bu Dewan. Saya Terima kasih. Kita semua telah mendengar secara seksama bagaimana kemudian perdebatan atau situasi yang agak tegang lantaran salah satu anggota Komisi 3 DPRD Indramayu, Anggi Novianti, menanyakan soal legalitas Salman sebagai tim penguji uji kompetensi dan kepatutan, yang kemudian dijawab oleh Salman dengan sangat arogan, dengan tensi atau tekanan pernyataan yang tinggi dan berbelit-belit
kemudian dia hanya mengatakan bahwa atau menurut Anggi yang kemudian tidak bisa diterima karena diminta legal standingnya ternyata hanya menunjukkan struk gaji. Mari kita kemudian bahas atau perbincangkan satu persatu. Pertama soal legal standing. Seperti yang dikatakan atau jawaban Salman menunjukkan salinan atau struk gaji. Maka pertanyaannya, Saudara Salman sebagai tim penguji atau staf sus, kalau mengatasnamakan dari unsur independen, di mana dia mengajar atau sebagai dosen apa dan di kampus mana, menunjukkan sebagai legal standing dengan struk gaji, maka itu tidak cukup atau kemudian itu mengindikasikan bahwa Salman bukan orang intelektual atau bukan akademisi. Seandainya pun bahwa Salman yang diminta oleh Komisi 3 Saudara Anggi bahwa untuk menunjukkan status pengangkatan sebagai dosen dan itu tidak bisa diperlihatkan. Apakah kalau ditunjukkan status pengangkatan Salman sebagai dosen di salah satu kampus bisa memenuhi unsur peraturan perundang-undangan atau bisa memenuhi profesionalitas? Tentu tidak. Tidak cukup dengan SK atau status Salman sebagai dosen yang diangkat oleh salah satu perguruan tinggi. Tetapi karena dia mewakili akademisi atau seandainya mewakili perguruan tinggi yang bersangkutan, maka harus ada pernyataan rektor yang mengizinkan bahwa Salman sebagai dosen maka dibolehkan menjadi tim penguji atau untuk ambil bagian di dalam proses uji kompetensi dan kepatutan Dewas PDAM Indramayu atau Dewan Pengawas PDAM Indramayu di Kabupaten Indramayu. Poin itu sangat penting. Jika kemudian hanya mengklaim, hanya menunjukkan salinan gaji, maka itu patut dipertanyakan. Bahkan supaya tidak bertele-tele, maka Salman tidak punya hak bicara di dalam ruang RDP mengenai pansel dan UKK Dewas. Jadi Salman, kalau kita menggunakan pernyataan yang paling ekstrim, maka Salman berhak diusir dari ruangan Komisi 3 karena dia tidak mempunyai legal standing, tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan penjelasan. Yang kedua, tidak berhenti pada apakah Salman kemudian memenuhi unsur independen. Bagaimana mungkin logika dan akal waras yang kita miliki, kecuali kita sudah tidak waras lagi dan tidak punya logika. Salman tidak bisa dikatakan sebagai unsur independen karena Salman mengantongi SK Bupati tentang status dirinya sebagai staf khusus Bupati dengan SK Bupati Kop Garuda dan tanda tangan Bupati Luki. Sehingga klaim dari unsur independen maupun perguruan tinggi menjadi batal. Dan ini menunjukkan kekonyolan dan kengawuran. Dan ini pun mengafirmasi atau kemudian sesuatu hal yang tidak bisa dibantah bahwa Salman sebenarnya tidak cakap atau tidak mempunyai pengetahuan yang cukup soal regulasi, sekalipun dia posisinya adalah staf sus. Jika dia paham dengan regulasi tata kelola pemerintahan, tentu dia tahu diri dan tahu malu, maka dia tidak akan tampil karena persoalan staf sus khusus bupati.
Problem kedua di dalam stafsus, ada yang mengatakan bahwa boleh saja bupati kemudian mengangkat staf khusus yang bukan ASN. Pernyataan tersebut tentu tidak lengkap. Yang dimaksudkan boleh dari luar ASN tentu tidak di SK-kan atau tidak menggunakan pengangkatan dengan SK, tapi itu kepentingan personal bupati untuk mengangkat staf khusus sebagai yang berfungsi untuk memberi masukan ketika dalam pengambilan kebijakan publik, tapi tidak bisa bertindak langsung mengatasnamakan bupati. Nah, banyak orang yang kemudian atau sebagian orang mengatakan hanya boleh karena tidak membaca peraturan perundang-undangan atau norma di atasnya. PKSPD ingin memberikan penjelasan ulang bahwa staf khusus hanya dibolehkan pada struktur organisasi kabinet dan kementerian berdasarkan peraturan Presiden nomor 140 tahun 2024 dan juga ditegaskan oleh Kepala Badan Kepegawaian Nasional bahwa kepala daerah yang dilantik pada tanggal 20 Februari 2025 dilarang mempunyai staf khusus. Jadi ketika Luki menginginkan staf khusus boleh saja asal tidak di SK-kan, mau satu RT, mau satu kampung. Nah, ini banyak tidak dipahami oleh sebagian publik sehingga mengatakan boleh saja. Yang kita lihat faktanya adalah staf Salman seolah-olah mewakili bupati, bahkan mewakili bupati hadir di dalam berbagai pertemuan yang sifatnya formal, termasuk ada kiriman foto dan kebenarannya belum PKSPD telusuri, misalnya dia hadir mewakili bupati ketika dalam persoalan haji di DPR. Sekali lagi, maka stafsus atau staf khusus Salman menjadi staf khusus bupati secara formal di SK-kan, maka itu juga melanggar regulasi. Poin ketiga adalah ada anggota dewan dari salah satu partai pendukung, dan tentu kita harus menyebutkan supaya ini ada tanggung jawab moral dan etika, membuat pernyataan di media massa sebagai narasumber bahwa panitia seleksi sudah proporsional, kemudian minta publik memahami atau masyarakat agar Dewas bisa bekerja karena semuanya sudah proporsional. Bagaimana mungkin ketika semua mengatakan sudah proporsional, termasuk sudah sesuai aturan regulasi seperti yang dikatakan oleh Ketua Pansel Aib Surahman yang merangkap menjadi sekda, mengatakan bahwa seleksi Pansel, seleksi Dewan Pengawas PDAM yang dilakukan oleh Pansel telah memenuhi aturan. Aturan apa yang dipakai? Kecuali aturan Karwet atau aturan yang sekendaknya sendiri. Padahal kalau kita belum paham, maka memahami regulasi bukanlah sepotong pasal, tetapi kemudian harus dibaca secara keseluruhan. Saya atau PKSPD ingin memberikan penjelasan apa yang dikatakan proporsional dan apa yang dikatakan sudah sesuai aturan. Mari saya tunjukkan ada aturan yang mengikat. Apakah Pansel sudah bekerja proporsional? Apakah Dewas juga yang terpilih adalah proporsional? Mari kita baca dengan tuntas soal PP nomor 54 tahun 2017 tentang BUMD yang turunannya atau norma di bawahnya adalah Permendagri nomor 37 tahun 2018, dan banyak sekali
sebagian dari kita, terutama para politisi, dan tadi disebutkan, yang saya sebutkan salah satu anggota DPR dari partai PKS, Saudara Ruswa mengatakan bahwa sudah proporsional. Nah, mari kita bicarakan pasal-pasal yang penting, apakah itu sudah sesuai aturan seperti apa yang dikatakan oleh Ketua Pansel Aib Surahman. Pada pasal 36 ayat 1 mengatakan anggota Dewan Pengawas dan anggota komisaris dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apa yang dimaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan ditegaskan di dalam ayat 2-nya. Unsur independen dapat terdiri atas pejabat pusat atau daerah yang tidak berfungsi, yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik. Salah satu dewas yang dipilih adalah dari pejabat atau Asda 2 yang juga pernah merangkap menjadi PLT PUPR atau berasal dari Dinas PUPR. Berdasarkan penjelasan tadi ayat 2, sebenarnya pengangkatan dewas salah satunya adalah Asda 2, maka jelas melanggar pasal 36 ayat 2. Karena Asda 2 dalam hal ini Asep Abdul Mukti mempunyai tugas untuk melaksanakan pelayanan publik. Lantas bagaimana kita katakan bahwa sudah sesuai aturan seperti dikatakan Ketua Pansel, atau telah proporsional atau sudah proporsional? Mari kemudian kita lanjutkan, karena pasal 36 tidak berdiri sendiri. Ada pasal 38 untuk menilai apakah proporsional atau pansel telah bekerja proporsional atau pansel telah mengikuti aturan perundang-undangan atau regulasi. Pasal 38 PP nomor 54 tahun 2017 huruf B mengatakan anggota Dewan Pengawas, anggota Dewan Komisaris termasuk jajaran direksi dalam hal ini pada poin B mengatakan memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi. Dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan. Pada huruf D, memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen. Mari kita perjelas apa yang dimaksud memiliki keahlian. Tentu di bidang, kalau dia jajaran direksi, di bidang manajemen, karena dia sebagai dirut atau sebagai dirum. Kemudian bagaimana dia memiliki integritas, dari mana taunya? Kalau dia pernah bekerja, tentu ada referensi atau ada pengalaman kerja yang mengatakan dari perusahaan dia memiliki integritas karena tidak cacat atau tidak diberhentikan dari perusahaan. Bagaimana kemudian memahami kepemimpinan? Tentu yang dimaksudkan oleh pasal 38 huruf B ini adalah dia bisa memimpin tim, paling tidak sebagai manajer yang membawai beberapa unit atau departemen. Itulah yang dikatakan kepemimpinan di dalam pasal 38 huruf C. Begitu juga pengalaman. Pengalaman tentu tadi harus dibuktikan dia pernah bekerja di perusahaan yang sejenis, dalam hal ini perusahaan industri. Karena PDAM termasuk dalam kategori perusahaan industri. Sehingga dewas termasuk jajaran direksi yang tidak memiliki pengalaman di perusahaan yang sejenis
seperti dewas yang diangkat ada dari terkoneksi 2 orang dewas, yaitu Suhendrik SPD, MPD, dan Tauhid ST, MSI, terkoneksi atau berafiliasi terhadap partai politik, seperti dia pernah menjadi menjadi calon legislatif Hendrik dari Partai Golkar dan berasal dari relawan revolusi lingkungan kekuasaan pemerintahan Luki atau sebagai pendukung Luki. Kedua, Tauhid pernah mencalonkan diri menjadi anggota legislatif, artinya terkoneksi dengan partai pendukung karena dari PKS yang oleh Ruswa dikatakan dia telah mengundurkan diri, tetapi tidak ada pernyataan tertulis yang bisa dibuktikan oleh pimpinan partai PKS itu sendiri, sehingga inilah yang kemudian menjadi masalah. Apakah itu memenuhi atau telah memenuhi aturan atau telah atau menjadi orang profesional? Tentu argumentasi itu gugur kecuali argumentasi yang konyol. Pasal 38 huruf B, memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen. Bagaimana mungkin ketiga dewas yang punya latar belakang akademik yang jauh dari perusahaan industri seperti PDAM, kemudian dia memahami manajemen perusahaan, dia tidak memiliki pengalaman dalam perusahaan sejenis atau perusahaan industri. Salah satunya memang ada yang punya pengalaman di partai politik, tadi dua-duanya. Satu adalah sebagai pejabat atau kepala dinas. Tetapi yang dimaksudkan di dalam pasal ini adalah memahami manajemen perusahaan di perusahaan yang sejenis atau dalam hal ini PDAM. Melihat latar belakang pendidikan akademiknya, tentu ini amat naif karena hanya mengandalkan satu disiplin ilmu, kecuali tiga dewas ini mau belajar disiplin ilmu lainnya. Tetapi bagaimana mungkin mau belajar karena sudah menganggap dirinya satu disiplin ilmu yang tidak berkaitan dengan persoalan manajemen ini, dia sangat percaya diri. Memang dalam pasal 38 huruf K dikatakan tidak sedang menjadi pengurus partai politik dan tidak sedang menjadi calon kepala daerah, wakil kepala daerah, dan atau calon legislatif. Benar, dua dewas yang terpilih, Suhendrik dengan Tauhid, memang sedang tidak menjadi calon anggota legislatif, tetapi terkoneksi oleh kepentingan politik, di mana PKS sebagai pendukung atau PKS sebagai pengusung Luki Sae dan Hendrik berada di dalam relawan revolusi, yaitu pendukung Luki. Sehingga berdasarkan pasal 38, pernyataan yang diklaim pansel sudah profesional sesuai aturan, kemudian tiga dewas ini juga profesional, maka gugur kecuali hanya alibi dan apologi yang konyol dan ngawur. Mari kita kemudian berlanjut kepada pasal 39 di dalam PP 54 nomor PP nomor 54 tahun 2017 tentang BUMD. Pasal 39 mengatakan semua anggota Dewan Pengawas dan Komisaris dan diantara dan lainnya termasuk jajaran direksi, nanti kita sebutkan pasal tersendirinya, harus melalui seleksi. Kemudian pada
Ayat 2, yang dimaksudkan seleksi adalah sekurang-kurangnya melalui tahapan UKK, uji kompetensi dan kepatutan yang dilakukan oleh tim dan atau lembaga profesional. Nah, inilah perdebatan yang kemarin di DPR yang tidak tuntas karena pertanyaan salah satu anggota Komisi 3 DPR pun kemudian tidak berusaha masuk ke dalam. Apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan tim atau lembaga independen atau lembaga profesional? Nah, kalau kemudian tim yang dibentuk terdiri dari pejabat atau kepala dinas dan salah satunya adalah Salman sebagai staf khusus bupati, apakah bisa dikategorikan sebagai lembaga profesional? Lembaga profesional adalah di luar ketiga orang itu yang kemudian bisa dibuktikan atau punya reputasi profesional baik dinilai oleh publik maupun oleh kepentingan-kepentingan lembaga lain yang mengatakan bahwa lembaga A adalah merupakan lembaga profesional. Kalau kita kemudian berpijak pada pasal 39 ayat 2, maka apa yang dikatakan atau diklaim sebagai telah sesuai dengan aturan dan pansel telah bekerja profesional, kemudian dewas yang terpilih adalah orang-orang profesional, maka dari prosedur saja sudah cacat, dari prosedur saja yang kemudian sudah melanggar regulasi, maka gugurlah pembentukan pansel oleh bupati. Dalam hal ini pansel menunjuk tim penguji atau UKK, maka gugur secara regulasi termasuk proses seleksi yang gugur pada tahap proses administrasi sebelum masuk pada tes akademik dan wawancara atau UKK. Kemudian yang terjadi juga bahwa bupati dengan pengangkatan dewas atau pansel dengan penetapan 3 dewas juga telah melanggar pasal 40 PP 54 tahun 2017 ayat 2. Karena mengapa dikatakan melanggar? Karena pengangkatan dewan pengawas atau komisaris harus bersamaan waktunya dengan pengangkatan jajaran direksi, kecuali pada saat pendirian BUMD boleh kemudian tidak bersamaan. Pengangkatan jajaran direksi sudah berlalu kurang lebih 2 bulan yang lalu, kemudian seleksi atau kemudian penetapan dewan pengawas atau pelantikan dewan pengawas baru dilakukan 2 bulan kemudian. Maka berdasarkan pasal 40 ayat 2 itu pun menjadi cacat dan batal demi peraturan perundang-undangan. Menjadi catatan tambahan seperti yang tadi kita sebutkan bahwa dalam pengangkatan direksi pun pasal 57 huruf B dikatakan memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, berperilaku yang baik seperti yang telah saya sampaikan tadi. Kemudian pasal 58 ayat 2 sama dengan tadi yang sudah saya sebutkan, seleksi sekurang-kurangnya meliputi tahapan UKK yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional. Catatan pentingnya adalah tim jangan dimaknai sekendak sendiri, tapi tim harus dimaknai sebagai lembaga yang profesional atau tim yang profesional. Profesionalitas itu bisa diukur secara kasat mata, parameternya juga jelas. Ketika kemudian seperti yang dikatakan oleh
salah satu anggota DPR dari PKS Ruswa mengatakan, yang mengutip bahwa Dewas sudah sesuai aturan dan publik diminta untuk memberi waktu. Kemudian landasannya adalah Permendagri nomor 37 tahun 2018. Padahal jika dibaca secara lengkap, tidak sepotong-sepotong, maka penjelasan Ruswa melanggar aturan perundang-undangan atau tidak bisa memaknai peraturan perundang-undangan, karena Permendagri nomor 37 adalah norma di bawah dari PP 54, tetapi pada intinya juga sama, bahwa Permendagri 37 tahun 2018 sama dengan PP nomor 54 tahun 2017 tentang BUMD. Catatan paling akhir, legal standing Salman maka gugur secara peraturan perundangan, bahkan melanggar. Oleh karena itu, Komisi 3 atau DPR berhak mengeluarkan Salman dari ruangan itu, atau dengan kata yang paling ekstrim, berhak mengusir karena dia tidak punya hak untuk berbicara, baik itu sebagai staf sus bupati maupun sebagai tim penguji terhadap seleksi Dewas PDAM. Kedua, DPR juga seharusnya bukan memanggil pansel Dewas saja, tetapi harus memanggil atau menghadirkan Luki Said, dimintai pertanggungjawaban soal pengangkatan Salman sebagai status atau sebagai staf khusus bupati, karena itu melanggar peraturan Presiden nomor 140 tahun 2014, dan itu bisa dibaca pasal 69. Sehingga SK pembentukan pansel secara peraturan perundang-undangan ini batal atau gugur demi hukum atau cacat regulasi, maka ini bisa dipastikan apa yang bisa diharapkan oleh publik soal Dewas, Dewan Pengawas PDAM, maupun soal BWI, maupun soal jajaran direksi, karena semua itu melanggar peraturan perundang-undangan. Sehingga sekali lagi catatan PKSPD, DPR harus berani mengundang bupati dalam RDP untuk meminta pertanggungjawaban pembentukan pansel, termasuk pengangkatan jajaran direksi dan Dewan Pengawas, termasuk komisaris yang diangkat tanpa melalui seleksi dan publikasi di BWI. Maka DPR, PKSPD menyarankan kalau DPR serius untuk ikut beberes Indramayu keluar dari daerah terkutuk, maka pemerintahan Luki Said atau Bupati Luki harus dimintai pertanggungjawaban di dalam forum interpelasi DPR. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.